Informasi penuh warna. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar kembali menggelar sidang paripurna tentang penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terhadap pengantar nota keuangan dan rancangan kanun tentang APBK Aceh Besar tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRK masa persidangan ke-12 tahun sidang 2020-2021 tentang penyampaian pandangan fraksi-fraksi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Bakhtiar ST, didampingi oleh Ketua DPRK Iskandar Ali, serta diikuti oleh anggota DPRK Aceh Besar. Sesuai dengan agenda tersebut, Wakil Ketua DPRK mempersilahkan kelima fraksi yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk membaca penyampaian pandangan umum terhadap pengantar nota keuangan dan kanun tentang APBK Aceh Besar tahun anggaran 2021. Penyampaian pandangan fraksi diawali oleh fraksi PAN yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PAN Yusran Yunus. Dalam penyampaiannya, fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah dan para kepala OKP agar dapat melaksanakan dan melahirkan program-program unggulan dan strategis yang mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali sektor real, usaha mikro, serta gairah ekonomi yang lesu di tengah wabah pandemi COVID-19. Mengajak seluruh OKP agar melakukan penghematan belanja rutin yang tidak terlalu mendesak. Berharap kepada seluruh OPD agar dalam menyusun dan merancangkan program-program APBK harus mengacu dan mampu menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga program tersebut sesuai dengan struktur RKPD, RPJMD maupun RPJPD. Mengharapkan pemerintah Aceh Besar berupaya menggenjot pendapatan dari sektor PAD yang lebih serius. Mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun rumah sakit daerah yang representatif di Kecamatan Ininjaya. Meminta kepada seluruh OPD agar dapat bekerja profesional dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan. Juga meminta Kepala OPD Disnaker Transmigrasi agar dapat mengecek ke lapangan untuk mendata para pekerja asing di PT SBA. Hal tersebut dianggap penting agar tidak ada sumber PAD yang hilang. Yang terakhir, fraksi PAN berharap kepada pemerintah Aceh Besar agar RAPBK tahun anggaran 2021 mampu menjawab berbagai persoalan daerah, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan SDM, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, fraksi Partai Aceh yang diketuai oleh Juanda Jamal dalam penyampaiannya mengatakan, fraksi Partai Aceh periode 2019-2024 bersepakat agar seluruh anggota DPRK Aceh Besar bisa bertekad membangun budaya politik yang diarahkan pada politik pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar, dengan mengedepankan efektivitas peran Dewan dalam memerankan fungsi legislasi. Anggaran dan pengawasan perlu terus kita tingkatkan sehingga DPRK dapat menjadi balancing of power dalam menjalankan roda pemerintahan. Juanda juga memberikan beberapa catatan diantaranya, RKA APBK 2021 di semua dinas masih terdapat kesalahan-kesalahan teknis seperti penulisan standar harga. Untuk hal tersebut, fraksi PA memahami situasi demikian disebabkan oleh penerapan SIPD yang masih baru. Harapannya dapat segera diperbaiki agar tidak menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang dapat terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Perlu membuat aturan baru terhadap pengelolaan Alsintan pada Dinas Pertanian. Juga perlu dibuat SOP dan retribusi yang lebih jelas di Pasar Hewan Sibreh, Selimum, Cot Iri, dan Rumah Potong Hewan. Beberapa program di tingkat Gampong yang masih ditangani oleh APBK 2021 agar diarahkan pada peningkatan kapasitas sosialisasi pemahaman syariat Islam. Selanjutnya pada poin khusus pembebasan dan pembelian tanah dan lahan agar memprioritaskan pada kegiatan yang sudah jelas dilakukan pembangunan. Mengingat fiskal Aceh Besar masih belum stabil, terutama pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit yang baru. Serta yang terakhir tentang pengelolaan wilayah laut. Fraksi PA meminta Bupati melalui DKP agar dapat memfasilitasi pertemuan lintas sektor dengan para panglima laut dan komunitas nelayan untuk menggali potensi dan menyusun rencana yang lebih strategis terhadap pengembangan wilayah pesisir sehingga berdampak pada penambahan PAD serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikutnya, fraksi PKS yang diketuai oleh Ruslan Effendi mengapresiasi pemerintah Aceh Besar yang telah bekerja maksimal menghijaukan kembali status Aceh Besar terhadap dampak COVID-19.
dan mengapresiasi kepada tenaga kesehatan, OPD, kecamatan, bahkan kampung yang telah berperan besar dalam menghijaukan status Aceh Besar dari COVID-19. Untuk tahun 2021, fraksi ini berharap agar laju pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 terus maju, terutama di sektor pendidikan, juga bagi pelaku bisnis kecil dan menengah. Segmen kesehatan juga perlu dukungan anggaran yang baik demi meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat, menuju rumah sakit tipe B agar setara dengan kabupaten kota lainnya, serta mengapresiasi pemerintah Aceh Besar atas semangatnya dalam perencanaan peningkatan PAD di tahun 2021. Menyarankan pemerintah Aceh Besar agar menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat terkait peluang-peluang program pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar. Upaya sungguh-sungguh dan realisasi dalam membela dan membeli produk lokal sebagai salah satu dari 4 prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Terkait anggaran belanja tahun 2021 agar dapat dimulai lebih cepat dari awal tahun dengan target yang terukur secara maksimal guna mendorong pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat lesu karena pandemi COVID-19. Terakhir, fraksi PKS juga memandang perlu adanya solusi dari pemerintah Aceh Besar dalam hal menangani maraknya perjudian online yang telah meresahkan masyarakat Aceh Besar. Sementara itu, fraksi gabungan Golkar, Demokrat, dan PKB yang dibacakan oleh Syahrizal selaku Wakil Ketua fraksi Golden K mengatakan, postur APBK tahun 2021 harus dipertajam. Golden K menyarankan agar penyusunan yang dibuat sudah memahami target yang ditetapkan dalam RPJM dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Fraksi ini juga meminta pemerintah harus melaksanakan kanun pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, dan kanun-kanun lain yang bisa meningkatkan PAD. Dalam penggunaan anggaran daerah, diharapkan kepada pengguna anggaran agar dapat digunakan sesuai dengan skedul yang telah diprogramkan. Fraksi Golden K juga mengharapkan dalam melakukan RAPBD tidak mengabaikan azas fungsi umum dan terkait realisasi fisik tahun 2020 agar segera dituntaskan. Untuk tahun 2021, pembangunan agar lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas maupun efisiensi anggaran. Yang terakhir, fraksi PDA-PNA. Fraksi PDA-PNA DPRK Aceh Besar yang diketuai oleh Tengku Mufaddal Zakaria dalam penyampaian yang dibacakan oleh Tengku Mahyudin Budiman mengatakan, mendorong pemerintah daerah agar belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat dihitung secara cermat dan hati-hati mengingat begitu ketatnya anggaran yang tersedia. Hendaknya dapat menyasar pada 2 hal pokok, yakni recovery sektor pendapatan dalam upaya pemulihan menggerakkan kehidupan sektor real serta reformasi belanja daerah. Menyikapi pentingnya upaya menggerakkan kehidupan sektor real, utamanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan sebagai penopang dalam menghadapi situasi sulit kebencanaan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Iskandar Ali mengatakan, untuk anggaran tahun 2021, tim Banggar DPRK bersama tim anggaran pemerintah daerah telah membahas bersama. Semua OPD dan satuan harga tidak luput dari pembahasan. Iya, hari ini adalah paripurna ke-12 DPRK Aceh Besar tentang pendapat umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar tentang rancangan kanun Kabupaten Aceh Besar mengenai anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun 2021. Kita sudah dahului dengan pembahasan anggaran yang dilakukan oleh tim Banggar DPR bersama tim anggaran pemerintah daerah atau PABD. Kita sudah membahas secara detail itu selama 4 hari 4 malam. Malahan setiap malamnya DPR itu pulang ke rumah itu jam 4. Bersama tentunya berkomitmen dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kesemuanya OPD, satuan harga tidak luput dari pembahasan. Hal-hal urgensi dari penganggaran ini sudah ditanyakan semua oleh tim. Nah, kita cuma mengharapkan satu. Kemarin lahir komitmen dari kita berdua ini antara Banggar dan DPRD, kita tahun ini tidak melakukan belanja modal kendaraan bermotor baik itu roda 4 maupun roda 2, mengingat keadaan fiskal Aceh Besar dalam keadaan tidak baik-baik saja dikarenakan adanya pengurangan dana transferan umum dari pemerintah pusat. Dari sektor PAD kita targetkan seperti nota keuangan yang diserahkan oleh Pak Bupati
itu sekitar asumsinya 180 miliar. Itu sudah sepakat kita. Nah, oleh sebab itu kita masih menilai adanya penganggaran yang berulang, terlebih pada biaya rutin, biaya belanja barang dan jasa. Nah, ini terus kita rasionalisasikan. Kita perintahkan kepada tim DAPD untuk merasionalisasikan. Ini kan standar harganya sudah ada. Apalagi ini dengan standar harga baru mengacu kepada Perpres nomor 33 tahun 2019. Semuanya kita harus patuh kepada azas, patuh ketentuan. Mudah-mudahan defisit yang disampaikan oleh pemerintah 61 miliar ini bisa tertutupi. Ini kami dari fraksi PAN ini telah ada rancangan ini kami merupakan pada untuk menunjukkan visi bupati. Sama juga kami fraksi PAN ini mendukung untuk pengembangan sektor real karena sektor inilah yang andalan masyarakat kita Aceh Besar, Kementerian Pertanian, sektor real. Juga fraksi PAN sangat mendukung salah satu visi dan misi bupati itu untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Aceh Besar. Juga di sini mungkin dalam pandangan fraksi tadi kami mendukung kebijakan Bupati Aceh Besar untuk mewujudkan satu rumah sakit yang representatif di wilayah Aceh Besar. Mungkin nanti wilayahnya di Jaya ini terserah. Yang penting fraksi PAN sangat mendukung kebijakan ini karena pelayanan kesehatan ini pelayanan dasar yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Aceh Besar. Artinya kalau sekarang keberadaan rumah sakit di Jatui satu itu saya rasa ini belum representatif untuk melayani. Dari Aceh Besar, Ayu dan Binsar, Zero TV melaporkan. Informasi penuh warna.